kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Apa sih demokrasi liberal itu? Nah, jadi yang pertama, demokrasi liberal itu adalah demokrasi yang dijalankan dengan melalui sebuah perwakilan atau parlemen. Maka, demokrasi liberal itu bisa disebut juga sebagai demokrasi parlementer, gitu. Terus latar belakangnya kenapa bisa jadi demokrasi liberal? Nah, jadi gini, pada awalnya setelah kita merdeka tahun 1945 sampai tahun 1950-an itu, Indonesia udah melaksanakan dua sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial dan parlementer. Nah, saat masa sistem parlementer yang pertama, pelaksanaan sistemnya itu tidak diikuti dengan perubahan UUD gitu loh. Jadi kita tetap pakai UUD 45. Tapi Indonesia kan sempat berubah tuh jadi ke RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, di RIS itu kita pelaksanaannya pakai dasarnya UUD S 1950 atau UUD sementara. Nah, setelah itu dari RIS kita kembali lagi menjadikan negara kesatuan. UUD-nya itu enggak kembali ke UUD 45 tapi tetap di UUD S 1950. Yang isinya berarti bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu masih pemerintahan yang parlementer. Nah, kabinet-kabinet pada masa awal Indonesia kembali ke negara kesatuan disusun menurut kekuatan partai dalam parlemennya. Oleh karena itu, masa ini disebut sebagai masa demokrasi liberal, kayak gitu. Terus apa perbedaan antara demokrasi liberal sama RIS? Jadi, kalau di Indonesia, waktu sistem kabinetnya RIS itu, orang-orangnya itu dipilih berdasarkan ahli-ahlinya di bidangnya. Jadi sistemnya sistem zagen kabinet kita nyebutnya. Nah, kalau di RIS ini kita seperti yang tadi saya bilang mempertimbangkan kekuatan partai-partai di parlemen kayak gitu. Jadi setelah kita tahu apa itu demokrasi liberal dan latar belakangnya di Indonesia, sekarang kita akan breakdown tentang kabinet-kabinet yang ada dalam masa demokrasi liberal. Total ada 7 kabinet, dengan kabinet pertama adalah kabinet Natsir. Jadi kabinet Natsir ini dibentuk pada 6 September 1950 dan jatuh pada 21 Maret 1951. Natsir ini berasal dari Masyumi, salah satu partai terbesar yang ada di Indonesia pada saat itu. Masyumi itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, di sini Natsir ini ingin membentuk parlemen yang berasal dari berbagai partai, namun gagal, yang menyebabkan PNI yang juga merupakan salah satu partai terbesar menjadi pihak oposisi di kabinetnya. Lalu apa yang menjadi prestasi kabinet ini? Jadi prestasi yang paling besar, yang paling membanggakan dan paling kita tahu adalah di kabinet Natsir ini Indonesia berhasil menjadi anggota PBB yang ke-60. Seperti yang kita tahu, PBB itu kan merupakan organisasi dunia yang isinya negara-negara dari seluruh dunia, tidak terbatas satu region saja kan. Nah, Indonesia ini kan baru sekitar 5-6 tahun merdeka, tapi Indonesia berhasil masuk ke PBB. Jelas itu menjadi salah satu prestasi yang paling besar gitu. Terus apa penyebab kabinet Natsir ini jatuh? Jadi kabinet Natsir ini jatuh karena waktu itu masih banyak pemberontakan di daerah-daerah serta adanya mosi tidak percaya atas pembentukan DPRD yang dinilai menguntungkan Partai Masyumi. Akhirnya Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951. Kalau buat kabinet keduanya apa, Ves? Jadi kabinet kedua yaitu kabinet Sukiman yang berasal dari partai yang sama dengan kabinet Natsir yaitu Masyumi. Sukiman menjabat dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Tidak seperti kabinet sebelumnya, Sukiman berhasil menyatukan dua partai besar pada saat itu yaitu PNI dan Masyumi. Kemudian prestasi kabinet Sukiman itu menjadi batu sandungan karena prestasi tersebut kabinet Sukiman jatuh. Prestasi tersebut adalah penandatanganan perjanjian MSA dengan Dubes Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu prestasi besar karena membuat Indonesia bisa menjadi kerjasama dengan salah satu negara yang memiliki kekuatan besar di dunia. Namun kerjasama ini dianggap melanggar asas politik luar negeri bebas aktif karena kerjasama ini membuat Indonesia dianggap pro blok barat. Lalu langsung lanjut ke kabinet yang ketiga yaitu kabinet Wilopo. Pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 April 1953, kabinet dipimpin oleh Wilopo.
Prestasi besar yang dicapai oleh Kabinet Wilopo yaitu berhasil menyusun undang-undang pemilu yang merupakan agenda besar dari kabinet-kabinet sebelumnya, namun baru berhasil dilaksanakan pada Kabinet Wilopo. Namun, Kabinet Wilopo harus jatuh dengan terjadinya insiden Tanjung Morawa yang memakan korban jiwa sebanyak 5 orang petani yang meninggal dalam usaha mempertahankan tanah yang diminta untuk dikembalikan pada DPV. Setelah peristiwa tersebut, muncul mosi tidak percaya yang akhirnya menjatuhkan Kabinet Wilopo. Kabinet selanjutnya atau kabinet keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang menjabat dari tahun 1953 sampai 1955. Kabinet ini juga disebut dengan Kabinet Ali Wongso karena merupakan koalisi dari Partai PNI dan Partai PIR atau Partai Indonesia Raya. Prestasi kabinet ini adalah pelaksanaan konferensi Asia Afrika yang bisa membuat Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang tentunya dapat menguntungkan Indonesia di berbagai sektor kehidupan kecuali bidang militer. Alasan kejatuhan kabinet ini yaitu karena pengangkatan orang sipil menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan yang tentunya memicu kontroversi antara pemerintahan dengan TNI. NU sebagai partai yang mendukung kabinet ini ikut menarik dukungannya, menarik tokoh, menarik menteri dari kabinet ini sehingga hal ini menyebabkan Kabinet Ali runtuh. Selanjutnya kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat dari tahun 1955 hingga 1956. Prestasi dari kabinet ini adalah pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia yaitu tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan 2 kali pada bulan September yang memilih DPR dan bulan Desember yang memilih Badan Konstituante. Siapa pemenang pemilu tersebut? Pemilu pertama ini dimenangkan oleh Partai PNI yang nantinya akan menggantikan Kabinet Burhanuddin Harahap dengan Ali Sastro Amijoyo II. Hal ini juga menjadi penyebab kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, selanjutnya prestasi yang dicapai oleh kabinet ini adalah kembalinya hubungan antara TNI dan pemerintahan. Maka kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo dari PNI. Ini adalah kali keduanya ia memimpin. Masa jabatannya dari tahun 1956 sampai 1957. Prestasi pada masa kabinet ini adalah pengiriman misi Garuda yang pertama. Jadi pada saat itu ada krisis namanya krisis Suez. Krisis ini terjadi karena nasionalisasi terusan Suez oleh Mesir yang membuat Inggris, Prancis, dan Israel menjadi marah karena harusnya itu adalah aset milik internasional. Lalu kejatuhan Kabinet Ali II adalah karena gerakan PRRI. Gerakan separatis ini adalah gerakan separatis yang paling berbahaya karena dilakukan oleh tentara. Maka jatuhlah Ali II dan dibentuknya Kabinet Juanda oleh Presiden. Anggota kabinet ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, jadi bukan dari partai tertentu. Masa jabatan Zaken kabinet adalah tahun 1957 sampai 1959. Prestasinya yang pertama adalah mengatur batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Tujuannya supaya wilayah Indonesia tidak terputus dan terpisah oleh laut. Lalu prestasi yang kedua adalah terbentuknya Dewan Nasional yang akan menjadi titik tolak demokrasi terpimpin. Lalu kejatuhan kabinet ini karena Badan Konstituante gagal menetapkan Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Maka dibentuknya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi itulah ketujuh kabinet pada masa demokrasi liberal. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat dengan baik dalam mempelajari demokrasi liberal di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih.